Oke. Ini sudah berapa? 259 ya yang masuk di sini. Berarti masih ada berapa puluh ya di antara rekan-rekan Anda nih yang belum bergabung begitu ya di kesempatan siang hari ini. Ini Pak Ferry ada. Saya kira. Jadi jam 3 Pak Sandro meetingnya. Oh, jam 3. Bolehlah Iya. Pak Ferry ini. Buka. Kiri apa ya? Oh ya, siap Pak Isnain. Langsung dari lab, Pak. Oh, sip. Mantap. Lab memantau. Sip. Ya. Ini saya ditemani oleh beberapa dosen lain nih. Jadi di antaranya tadi ada Pak Isnain, kemudian ada Pak Fani. Ada Pak Fani nggak di sini? Pak Fani mau Pak Fani. Kemudian ada juga asisten akademik ya. Di sini ada Pak Mas Aji nih. Mas Aji ada di sini? Halo Pak, ada Pak. Oke, good. Dan terus ada Mas Kevin. Ya, Ada Mas Kevin. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, makasih banyak nih Mas Kevin. Oke, sesuai dengan jadwal begitu ya. Jadi hari ini akan dilakukan pengenalan laboratorium yang biasa digunakan oleh mahasiswa dari teknik mesin. Nah, untuk yang dari teknik mesin itu rencananya 2 kali pertemuan ini untuk pengenalan laboratoriumnya ini, karena memang kebetulan cukup banyak ya. Jadi nanti akan diselingi. Jadi setelah ini pekan depan yang teknik dirgantara begitu ya. Kemudian pekan depannya lagi teknik material gitu. Nah, berikutnya nanti kembali lagi teknik mesin lagi begitu. Bagaimana Pak Ferry? Ini langsung dimulai saja atau gimana Pak? Boleh Pak, dimulai saja Pak. Oke, ada yang mau nyanyi atau gimana? Udah dengar Mas Aji bisa nyanyi itu? Oh, Mas Aji bisa nyanyi ya? Hah? Gosip Pak, gosip. Gosip ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu izinkan saya akan memulai ya begitu ya Pak Ferry ya. Ya silakan Pak. Nanti sambil jalan rekan-rekan kalian ya yang belum hadir bisa segera menyusul. Untuk kelas saya udah saya buka ininya absennya gitu ya untuk daftar hadir. Mungkin untuk yang kelas lain semoga juga sudah dibuka begitu ya oleh para dosen pengampunya. Baik, saya izin akan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini ya, di sini saya akan mempresentasikan begitu ya. Nanti dibantu oleh rekan-rekan dosen yang lain dan juga beberapa rekan asisten akademik ya, untuk memperkenalkan kepada kalian semua laboratorium yang ada di FTMD ya, yang khususnya banyak digunakan oleh mahasiswa teknik mesin, begitu ya. Jadi ini kembali ya, ini denah ya, denah gedung ya yang digunakan oleh kita begitu ya di teknik mesin dan juga FTMD ya. Nah di sini Lapek 2 FTMD ya. Nah di sini gedung Lapek 2-nya seperti ini begitu. Di sini ada kolamnya yang rencananya itu nanti akan direnovasi yang menjadi namanya teras FTMD ya. Jadi nanti cukup futuristik juga begitu ya,
desainnya teras FTMD itu, karena itu nanti juga akan dijadikan semacam tempat demo begitu ya, penggunaan renewable energy di sana begitu. Jadi nanti akan dipasang panel surya dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud begitu ya dan bisa mendapatkan dukungan dari banyak pihak ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam masa Anda masuk kampus nanti kelak insya Allah gitu ya, teras FTMD-nya sudah siap dan sudah bisa Anda rasakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang di kiri atas ini foto dari laboratorium teknik produksi ya. Yang nantinya akan digunakan untuk beberapa kegiatan praktikum ya, diantaranya proses manufaktur ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Baik ya. Baik. Di sini untuk di teknik mesin ya, kita praktikumnya itu banyak sekali ya. Jadi untuk yang sistem mekanikal, kan kita ada dua jalur ya, sistem mekanikal dan sistem teknik teknik produksi ya. Untuk yang sistem mekanikal ini ada 15 mata kuliah yang ada praktikumnya. Ya. Di sini Anda bisa lihat ya, hitung ada 15 di sini. Yang paling cepat adalah semester depan nanti. Semester depannya Anda akan ada praktikum gambar teknik. Ya, gambar teknik yang nanti akan dilakukan di laboratorium gambar. Ya, laboratorium gambar. Mudah-mudahan semester depan kita bisa luring ya, insya Allah mudah-mudahan ya, kita berdoa semua ya. Kalau kemarin-kemarin ini saat masih pandeminya masih tinggi ya, ini terpaksa diadakan secara jarak jauh begitu. Jadi dengan online dan kemudian nanti Anda diminta membuat gambar begitu ya, dan kemudian dikirim gambarnya via pos gitu ke kampus seperti itu untuk kemudian nanti dievaluasi. Nah, ini gambar teknik ini Anda akan ikuti di semester depan saat masih menjadi saat masih TPB ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di semester 3-nya ini akan ada praktikum material teknik dan gambar mesin ya dan seterusnya ya. Jadi ada cukup banyak ya, ada 15 mata kuliah yang ada praktikumnya. Tambah MKM Pak Sandro. Oh, sama plus ada MKM satu lagi nih yang baru ini. Betul. Dan Kindin ya Pak Ferry ya? Iya, Kindin rencana ada juga. Betul. Nanti yang biru nih mekanika kekuatan material, kemudian kinematika dan dinamika permesinan. Rencananya akan ada praktikumnya berupa demonstrasi begitu ya, demonstrasi dari beberapa alat begitu ya. Misalnya kalau di mekanika kekuatan material, pressure vessel gitu ya untuk bejana tekan, dan kemudian untuk defleksi batang ya, defleksi beam. Nah, kalau yang kinematika dan permesinan itu nanti ada demo untuk balancing ya, balancing rotating engine istilahnya seperti itu ya. Nah, ini tambahan memang ya di situ. Ya, jadi ini ada cukup banyak mata kuliah yang ada praktikumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur teknik produksi mesin bagaimana? Banyak juga ya, cuman memang lebih sedikit, dia total 13 ya. Kalau yang sebelumnya sistem mekanikal itu ada 15 ya. Kalau teknik produksi mesin ada 13. Ya, bedanya hanya dua, yaitu di ujung saja ya, di semester 6 dan semester 7 ya. Yang teknik produksi itu tidak dapat mekatronika dasar dan mekatronika. Tidak dapat mekatronika dasar dapat ya. Tidak dapat mekatronika dan pengujian prestasi mesin. Ya, yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama. Jadi bedanya hanya mekatronika dan pengujian prestasi mesin. Ya. Oke, apa aja sih laboratorium yang ada di FTMD begitu ya, setidaknya yang banyak digunakan oleh teknik mesin gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya di sini. Ada laboratorium teknik produksi, laboratorium mesin-mesin fluida, laboratorium metrologi, laboratorium dinamika, energi termal, motor bakar, teknik pendingin, termodinamika, laboratorium gambar, dan laboratorium logam.
Nah, keseluruhan laboratorium itu sebenarnya berada di bawah FTMD, di bawah fakultas ya. Jadi ini yang saya sebutkan itu yang dipakai atau yang digunakan ya, yang sering digunakan atau yang digunakan oleh mahasiswa teknik mesin ya. Jadi kita banyak menggunakan laboratorium ini ya untuk perkuliahan-perkuliahan tadi, untuk 15 perkuliahan tadi setidaknya itu ya. Nanti tambah satu lagi berarti yang tadi mekanika kekuatan material dan kinematika dan dinamika kita akan pakai di gedung PPTI ya, satu lagi. Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri. Baik ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, ini kita nanti akan melakukan virtual visit untuk 4 laboratorium ya, yaitu laboratorium teknik produksi, mesin-mesin fluida, metrologi dan dinamika ya. Sedangkan sisanya ini nanti dilakukan pada virtual visit kedua ya di pertemuan 3 minggu lagi, 3 pekan lagi insya Allah. Sedangkan laboratorium logam nanti itu akan dipresentasikan oleh Bu Mar gitu, karena memang yang lebih banyak makainya jelas ya dari teknik material. Ya. Nah, apa saja tadi praktikumnya? Nah ini praktikumnya, ya, yang ada praktikumnya. Mata kuliah yang ada praktikumnya. Gambar teknik, gambar mesin, material teknik, sifat dan struktur material, dinamika sistem, sistem penggerak elektrik, proses manufaktur, pengukuran teknik, metrologi industri, pengantar sistem kendali, fenomena dasar mesin. Nah, kalau fenomena dasar mesin ini mata kuliah yang khusus hanya praktikum saja, ya, hanya praktikum saja di sini. Isinya hanya praktikum saja. Ya. Kemudian mekatronika dasar, mekatronika, pengujian prestasi mesin, ini juga sama. Ini mata kuliah yang hanya praktikum saja. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir ini perawatan mesin. Ini udah saya urut berdasarkan semesternya ya, dari semester paling awal sampai semester paling akhir. Semester 8 kok nggak ada, Pak? Ya, semester 8 nggak, karena memang kita pikir fokuskan Anda memang sudah tugas sarjana ya. Jadi fokus di sana begitu. Tapi kalau misalnya masih ada mata kuliah yang belum lulus, ya mau gak mau begitu harus mengulang di semester 8. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan optimis ya semester 8 selesai ya. Anda bisa diwisuda dan kemudian ada prosesinya di mana namanya? Sabuga, Sasana Budaya Ganesha, insya Allah ya. Baik, nah ini saya akan memberikan gambaran sedikit ya, sekilas terkait praktikum-praktikum yang tadi gitu ya. Nah itu isinya apa saja sih? Nah ini gambar teknik, nah ini isinya seperti ini. Cara penulisan ISO, konstruksi geometri, jenis-jenis garis dan sebagainya. Gitu. Jadi menggambar itu juga, menggambar teknik itu juga ada caranya ya, ada aturan ya, ada metodenya begitu. Di sini Anda juga diminta untuk punya cara apa namanya membayangkan gitu ya istilahnya bagaimana benda dalam 3 dimensi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat benda begitu, nah Anda bayangkan dalam 3 dimensi ya, kemudian bisa digambar begitu. Nanti tampak depan, tampak samping, misalnya tampak atas dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian berikutnya gambar mesin. Nah, gambar mesin ini di semester 3. Ini nanti ada yang sifatnya gambar manual ya. Ada gambar dengan menggunakan CAD ya, Computer Aided Design. Nanti kita menggunakan SolidWorks diantaranya ya sebagai softwarenya ya. Jadi nanti harapannya Anda punya ketampilan gitu ya dalam menggambar elemen gitu ya, komponen-komponen ya, dan seterusnya. Nah berikutnya ada material teknik ini untuk mendapatkan sifat material, mechanical properties dari material ya. Ada uji tarik, uji lentur dan kekakuan, uji impact, uji puntir begitu ya. Jadi kita lakukan itu untuk mendapatkan properties ya, sifat dari material. Jadi material juga punya sifat ya. Yang karakteristiknya bisa berbeda begitu ya satu sama lain. Nah, kemudian sifat dan struktur material berikutnya nih. Kita akan lakukan praktikum metal forming dan kemudian heat treatment ya, perlakuan panas. Itu nanti menarik itu di situ ya. Jadi dengan perlakuan panas yang berbeda
bisa mendapatkan sifat material yang berbeda, begitu. Ya, sama-sama baja, tapi heat treatment-nya berbeda gitu, maka sifatnya juga bisa berubah, ya, bisa berbeda gitu. Nah, ini heat treatment ini nantinya tentunya eh, ada tahapannya begitu ya. Dan memang ini biasanya eh, resep-resep ya untuk beberapa material tertentu eh, itu rahasia, menjadi rahasia perusahaan begitu ya biasanya untuk kasus-kasus khusus ya di situ. Kalau yang umum ya sudah biasa ya yang nanti akan kita jalankan di sini. Kemudian ada dinamika sistem. Nah, dinamika sistem ini kita bagaimana menggunakan MATLAB ya. Jadi MATLAB ini kita gunakan sebagai tools ya bagi kita, begitu ya, untuk membantu kita untuk menghitung, begitu ya, menyelesaikan persamaan, perkalian matriks dan sebagainya, begitu ya. Nah di sini nantinya banyak digunakan diantaranya untuk program-program, begitu ya, seperti itu. Kemudian sistem penggerak elektrik, ya. Nah di sini pengenalan sistem pengukuran tenaga listrik, catu daya DC, motor AC, pengujian daya motor listrik. Jadi cukup menarik ya sebenarnya ini ya, sangat menarik dan terasa nanti Anda sebagai engineer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nih proses manufaktur, ada proses bubut, gurdi, freeze ya, las ya, dan kerja pelat. Nah, ini terasa sekali ya nanti ini sebagai tanda kutip ya engineer ya, Anda juga perlu punya pengalaman ya hands on ya menggunakan alat-alat itu begitu. Nah, kemudian pengukuran teknik ya, mengukur temperatur, gaya ya, getaran dan seterusnya. Berikutnya nih metrologi industri. Nah, ini banyak nih Anda dikenalkan dengan alat-alat ukur ya untuk mengukur macam-macam ya. Di sini geometri ya, kebulatan dan seterusnya ya dari berbagai komponen ya. Nah, ini nanti dilakukan kita istilahnya itu lab bunker ya, bunker karena dia labnya di bawah tanah gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya buat Anda ya untuk masuk ke sana nanti. Kemudian pengantar sistem kendali. Nah, ini penyeteman controller PID ya. Kemudian sistem kendali diskrit menggunakan MATLAB. Anda akan belajar juga di sini. Nah, berikutnya ini fenomena dasar mesin. Ini praktikum semua nih ya tentang fenomena konduksi, konveksi, getaran, ya gesekan pipa ya fluida di dalam pipa, saluran udara serbaguna, bantalan luncur dan seterusnya. Lalu mekatronika dasar, nah tentang dioda ya, kemudian BJT, operational amplifier, Anda akan belajar juga di situ. Ya. Kemudian mekatronika nih, PLC ya dan Arduino dan sebagainya. Anda akan belajar juga di sana. Jadi cukup banyak ya mahasiswa kita tuh terlibat juga di unit-unit ya, unit robotika gitu ya. Kemudian unit otomotif begitu ya. Yang mereka di sana tuh bisa mengimplementasikan kemampuan teknis ya yang dipelajari ya dari mata kuliah yang sudah diambil ya. Ya, nah udah beberapa kali tuh tim robot kita juara tuh tingkat 1 nasional ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Anda bisa tertarik ya. Anda tertarik dan bisa bergabung ya nanti di sana. Termasuk juga untuk yang mobil hemat energi ya. Udah beberapa kali kita juara juga tingkat nasional di sana. Nah, kemudian perawatan mesin, nih alignment ya. Kemudian balancing pada mesin rotasi, BAM test, resonansi, ciri getaran akibat kerusakan ya. Jadi peralatan mesin itu ketika dia tanda kutip sakit ya, dia juga memiliki simptom gitu ya. Sama manusia kan juga begitu. Sakit itu ada simptomnya ya kan? Apakah itu nggak enak makan gitu ya, atau panas ya, keringetan begitu ya, menggigil dan sebagainya. Ya, simptomnya seperti itu. Nah ini peralatan mesin juga begitu. Ketika dia tanda kutip tidak sehat ya, dia juga ada simptomnya. Nah, kita sekarang bagaimana bisa mengenali ya, mengidentifikasi simptom itu. Nah, makanya nanti kalau Anda lulus di sini Anda jadi dokter mesin ya. Selain jadi insinyur juga dokter mesin. Nah, di sini ada Mas Kevin nih jagonya nih di sini untuk urusan ini. Dan di sini Prof Zainal Abidin ya yang
jadi dokter mesin ya beliau, udah kita kenal sebagai dokter mesin. Nah, ahlinya begitu ya untuk bisa mengenali begitu ya, eee jenis-jenis apa namanya, kerusakan ya kira-kira ya dari mesin gitu, dengan mendeteksi getarannya. Nah, terakhir di sini pengujian prestasi mesin ya di semester 7 ini semuanya adalah, praktikum ya, kuliahnya kuliah khusus praktikum. Di sini nanti, Anda belajar untuk mengukur begitu ya, eee, ya apakah itu performa ya, dari masing-masing, mesin ini, engine ini, begitu ya. Di sini ada mesin pendingin, pompa sentrifugal, turbin Kaplan, kompresor torak, sistem pembangkit uap, ya. Nah, kita ada alat-alat yang baru nih kebetulan ya di sini ya, seperti ini, ya pembangkit uap ada yang baru, kemudian turbin gas, motor diesel, ya. Nah, jadi luar biasa ya, jadi banyak sekali ya, praktikum-praktikum yang sebenarnya menarik ya, yang itu bisa membekali kita begitu ya dengan kemampuan, praktikal ya di situ. Praktikum ini memang menjadi penting begitu dalam dalam proses pembelajaran kita gitu, karena supaya, teori-teori yang kita dapatkan ya di bangku kuliah ya, di buku-buku begitu ya, itu bisa kita, implementasikan dan kita rasakan nih kira-kira seperti itu dan kita amati fenomenanya ya, seperti itu. Kan kalau kita bisa mengamati, merasakan secara langsung begitu kan ya, nah itu experience-nya berbeda ya kan. Nah ini, eee, dengan adanya praktikum ini diharapkan, eee, Anda bisa mencapai pemahaman yang lebih ya terkait dengan, bidang-bidang studi tadi ya, seperti itu. Baik, nah ini saya akan perkenalkan nih beberapa dosen yang ini yang bergabung juga di kesempatan hari ini. Nanti kita bisa tanya jawab ya terkait dengan apa namanya, fasilitas yang ada di lab itu begitu ya. Dan seterusnya, mau tanya-tanya yang lain juga boleh. Nah ini pertama nih Pak Fani, ya beliau baru pulang nih tahun ini ya Pak Fani ya dari Inggris ya. Iya, Pak. Postdoktoral di Imperial College ya. Jadi beliau S1, S2 di ITB, kemudian S3-nya di Imperial College, dan sempat lanjut postdoc di sana, begitu, dan baru pulang tahun ini. Nah, ini risetnya beliau nih tentang pertama medical robotics ya. Wah, pokoknya yang apa, yang advance begitu ya, yang kemudian soft robotics yang ya diantaranya di aplikasinya bisa di medical juga ya. Kemudian wearable technology ya, dan terakhir nih machine learning. Nah, nanti beliau, dari KK Teknik Produksi Mesin, nah kantornya di lab Teknik Produksi Mesin. Nah, ini penunggu labnya nih beliau ya di sini. Nanti bisa tanya-tanya ke beliau nih. Nah, kemudian ada nih Mas Isnain, Pak Isnain ya, S1 dan S2 dari Teknik Mesin ITB ya. Nah, kemudian beliau bergabung di kelompok keahlian konversi energi. Nah, beliau bertempatnya ininya di laboratorium mesin-mesin fluida ya. Nah, ini makanya ini kelihatan ada foto beliau lagi berenang nih ya. Ini hobinya olahraga ini. Ya, lari begitu ya, berenang, sepeda ya. Ya, jadi kalau yang suka sepedaan boleh tuh nanti gabung tuh sama beliau tuh. Udah apa, ininya udah ratusan kilo ininya, apa, sekali naik sepeda. Jalurnya nih, ya. Nah, juga beliau aktif di Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan, ya. Oh ya, jadi, tadi seperti saya katakan untuk virtual visit yang pertama tuh kita nih hari ini 4 lab dulu begitu ya, lab teknik produksi, lab mesin fluida, kemudian lab metrologi, dan lab dinamika, ya. Nanti sisanya berikutnya di, 3 pekan lagi insyaallah. Nah, berikutnya ini, Mas Kevin. Nah, Mas Kevin ini asisten akademik di kelompok keahlian perancangan mesin. Nah, beliau menjadi asisten di lab dinamika. Ini penunggunya juga nih di lab dinamika nih, di PAU, dia gedung PAU, Pusat Antar Universitas. Nah, jadi beliau menjadi asisten di beberapa mata kuliah ini ya, Anda lihat ini ada praktikumnya semua nih. Nah, jadi, akan ketemu beliau, sering nih. Banyak sekali ya. Jadi
Luar biasa ini, banyak sekali. Dan semua mata kuliahnya ini ada praktikumnya ya. Jadi ini apa, beliau udah dipercaya begitu ya menangani berbagai macam peralatan begitu ya untuk yang untuk dioperasikan begitu ya dan ditunjukkan pada beberapa mata kuliah ini. Oke. Nah, berikutnya Mas Kurniawan Aji yang tadi katanya penyanyi juga, saya baru tahu ini ya, nanti boleh nih nyanyi. Nah, beliau S1 dan S2 juga di Teknik Mesin ya. Kakaknya di teknik produksi ya nantinya ya rencananya akan masuk ke sana begitu. Dan apa namanya base-nya itu di laboratorium meteorologi ya. Jadi di bunker tadi itu, di bunker itu, di bawah tanah tuh. Jadi nyepi itu beliau tuh, sering nyepi di situ juga ya. Dan sekarang juga mungkin aktif juga di gedung PPTI karena kita sekarang sedang bongkar-bongkar mesin perkakas itu, mesin bubut dan seterusnya di sana. Kebetulan kita dapat hibah yang cukup banyak ya, beberapa mesin perkakas yang baru ya dari Korea begitu ya. Dan boleh digunakan itu untuk reverse engineering ya, karena untuk reverse engineering itu karena itu kita bongkar ya, kita buka, kita lihat, kita ukur lagi, kita gambar ulang dan seterusnya ya. Nah, ini beliau yang banyak terlibat di sana gitu ya. Baik, ini untuk berikutnya ini saya akan putarkan video begitu ya, virtual visit dari beberapa lab yang ada begitu ya. Linknya Anda bisa juga aksesnya di sini di YouTube ya. Kalau di kelas saya sudah saya upload ya. Nanti mungkin untuk yang kelas lain bisa juga nanti akan kami berikan tentunya ya ininya PDF ini ya dari kuliah ini begitu. Nah, ini nanti saya akan coba kenalkan dulu ya. Ini beberapa video. Ini beberapa videonya ini sebenarnya menggunakan kamera 360 ya. Ini saya sudah download ya. Sebenarnya saya bisa ada opsi dengan memutar langsung di YouTube. Namun rasanya kalau seperti itu khawatir akan ada delay ya cukup banyak. Jadi saya akan putarkan videonya saja gitu, videonya dulu ya. Anda nanti kalau untuk lebih menikmati silahkan ya nanti bisa menonton di di YouTube begitu ya dengan membuka link yang ada di masing-masing tadi. Sebentar ya, saya mau memastikan suaranya keluar nggak ya, sebentar. Apakah suaranya terdengar? Kurang terdengar Pak Sandro. Suara terdengar tidak? Tidak ada Pak Sandro. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, tidak ada. Ini pencet apa ya kalau di sini ya? Supaya Waktu bisa harus ulang share screen, Pak. Kemudian di include computer sound, Pak. Oke, baik. Oh iya betul. Saya lupa mempres itu. Baik. Terima kasih. Baik, ini aktornya adalah Pak Isnain nih. Ya. Videonya adalah 360 derajat, jadi kamu bisa memutar orientasi videonya ya. Jadi kamu bisa melihat ke sekelilingnya seperti apa ITB, terutama di Labtek 2 ini. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke ya, baik. Nah, terkait selain dari Labtek 2 sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada gedung kuliah umum atau GKU Barat ya. Nah, di sini biasanya kalau mahasiswa tingkat 1 TPB kuliahnya di sini, belum masuk ke prodi ya, program studi. Nah, tapi juga kadang ada beberapa program studi yang ikutan kuliah di sini ya. Jadi dari kuliah di mesin, penerbit dirgantara dan juga material juga kadang ada kuliah di sini. Nah, kemudian kita bicara lagi terkait dengan Laboratorium Teknik 2 ya, Labtek 2 ini ya, atau FTMD. Jadi ini adalah gedungnya, kamu bisa sambil puter-puter ya. Nah, jadi pintu masuknya ini sebenarnya ada 3 ya. Jadi pintu masuk yang di awal tadi, kemudian ini adalah pintu masuk yang kedua ya. Nah, tapi karena sedang ada COVID ya, jadi ada prosedur yang harus dilakukan. Jadi ini bukan pintu masuk sekarang, jadi sekarang ini adalah pintu keluar.
Jadi kita intip sedikit dulu ya. Nah, di sini ada kolam ikan koinya, bagus ya. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat bahwa dilarang lewat ya, karena ini adalah sekarang pintu keluar. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan berkeliling di bagian luar FTMD ya. Jadi ada apa saja sih dari sisi luar ini di FTMD. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat pelang FTMD di mana, yang itu ya. Coba kita lihat dekati dulu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat kalau misalnya nanti kan pada tingkat 4 kan ada sidang sarjana ya. Ketika kamu sudah selesai kuliah, kamu melanjutkan tugas akhir. Nah, maka ketika sudah sidang TA dan dinyatakan lulus, nah biasanya mahasiswa itu fotonya di sini. Ini adalah tubuh mesin ya. Jadi kalau misalnya teknik mesin biasanya di sini, kalau material di lab tech-nya dan dirgantara di tempat lainnya. Nah, kemudian kita jalan lagi. Di sini ada lab tech biru ya, atau lab tech SITH. Kalau teknik material di sebelah sana. Nah, sekarang ini adalah jalan menuju laboratorium-laboratorium di teknik mesin. Nah, jadi di sebelah kiri di sini kamu bisa lihat ada kolam mesin ya. Jadi kalau misalnya ditanya kolam mesin di mana, ya di sini. Kamu jangan sampai nggak tahu apa itu kolam mesin. Jadi kalau misalnya sekelilingnya, silahkan lihat sendiri ya. Oke, nah kemudian di sebelah kanan ini adalah laboratorium ini ya, teknik produksi. Jadi nanti akan ada sesi sendiri terkait membahas teknik laboratorium, teknik produksi. Ini ya, yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian pintu yang masuknya lainnya itu masuk ke FTMD, nanti masuknya sebelah sini. Atau misalnya akses masuk gedung lab tech 2 itu ya lewat sini. Keluarnya lewat pintu-pintu yang tadi. Nah, sekarang ini adalah laboratorium teknik produksi lagi ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah laboratorium saya, yaitu laboratorium mesin-mesin fluida. Kemudian di sebelah kanan di sini ada laboratorium energi termal. Ini kita jalan sampai ke ini ya, ke laboratorium di material. Halo. Ini laboratorium perancangan mesin ya, di sebelah sini. Nah, ini ada Pak Wiki. Halo. Nah, ini saya sengaja tidak pakai masker dulu karena suaranya biar masuk ke video ya. Jadi saya menjaga jarak dulu saja. Nah, ini laboratorium yang terakhir ada di sini. Halo, Pak Idar. Bikin video dulu ya. Nah, ini yang terakhir itu ini adalah laboratorium motor bakar ya, atau namanya laboratorium motor bakar dan sistem propulsi. Jadi bangunan yang ini juga sebenarnya bagian dari motor bakar ya. Nanti bisa masuk lewat bawah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah laboratorium teknik metalurgi dan material atau lab logam biasa disebutnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi lab yang belum disebutkan, yaitu lab penerbangan ya, di mana atau lab dirgantara. Di situ ada pesawat, tapi saat ini kita tidak bisa masuk, kayaknya videonya kurang sempat ya. Jadi akan ada di segmen selanjutnya terkait dengan laboratorium penerbangan dan juga laboratorium material yang ada di lab tech biru. Nah, ini kita lihat lagi saja. Tapi dari luar ya, kalau misalnya dari dalamnya itu, kalau mau lihat pesawat yang ada di dalam hanggar, ya itu nanti kamu lihat sendiri ya. Di video yang sesi khusus membahas lab dari lab penerbangan atau lab dirgantara itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sebelah kiri ya. Nah, itu adalah laboratorium teknik penerbangan. Oh, ini lagi dibuka nih. Yuk kita masuk ke dalam ya. Nah, jadi di dalam ini kamu bisa melihat pesawat. Oke, nah di sini ada pesawat MiG-21 ya, Ironbird. Mikoyan Gurevich. Nah, ini adalah laboratorium teknik penerbangan. Nah, ini jalannya nih sebenarnya nyambung ke tempat yang tadi ya, cuman seharusnya saya tidak boleh lewat sini karena ada garis-garisnya di sini ya. Silakan lewat Pak Idar. Sesuai kan? Iya. Yuk, saya nabrak dikit nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada satu lab lagi yang bisa kita lihat nih. Ini adalah lab laboratorium teknik pendingin. Oke ya, jadi lokasi-lokasinya seperti ini terkait dengan detail dari setiap labnya. Nanti kamu bisa lihat di segmen-segmen yang khusus ya. Oke, sekarang kita keluar lagi lewat
Anggar ini pesawatnya ya, Mikoyan Gurevik MiG 21. Kamu kalau misalnya mau naik ke atasnya juga bisa ya harusnya ya. Halo. Oke, jadi kira-kira seperti itu tour lab singkat hanya dari luar, karena yang bagian dalamnya tidak sempat saya buat secara detail ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman saya yang lain. Jadi secara umum ini adalah bangunan Laptek 2 ya, tadi kita sudah jalan-jalan dan juga kita sempat melihat yang bagian sini juga. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan ini. Oke, sekarang kita akan tour lab ke lab. Ini apa, suaranya terdengar? Fluida atau lab saya ini ya. Oke, sekarang kita masuk. Terdengar, Pak. Dengar ya, oke. Ya, selamat datang di laboratorium mesin-mesin fluida. Jadi suatu saat Anda pasti akan belajar di dalam laboratorium ini ya. Jadi laboratorium ini biasanya tempat untuk mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir, untuk melakukan praktikum, dan juga untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada beberapa ruangan ya. Jadi yang di bawah ini, 2 ruangan di bawah, yang kiri dan kanan itu adalah ruangan untuk mahasiswa, sedangkan yang di atas ini adalah untuk dosen yang di lab fluida ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa alat praktikum ya. Jadi di sini ada alat 4 praktikum. Jika Anda di prodi program studi teknik mesin, maka Anda setidaknya akan menggunakan 4 alat yang ada di laboratorium ini. Jadi yang pertama ini adalah alat praktikum pengujian pompa sentrifugal ya. Nah, jadi di sini kamu akan menguji pompanya itu yang ini pompa 1 dan ini adalah pompa 2 ya. Nah, di sini nanti kamu akan menguji performa dari pompa ini ketika digerakkan menggunakan motor listrik yang tengah ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang sebelah kiri ini. Ini adalah modul pengujian turbin Kaplan. Nah, jadi nanti kamu juga akan belajar macam-macam turbin itu seperti apa, dan di ITB ini di laboratorium mesin fluida kita punya instalasi untuk pengujian turbin Kaplan ya. Turbin Kaplannya sendiri yang ini karena sekarang lagi tidak dipakai jadi airnya dibuang semua ya. Jadi alatnya cukup besar, jadi kamu ketika melakukan praktikum bisa melihat dengan jelas. Jadi alatnya besar ya. Nah, kemudian ini 1 dan juga 2 ya. Kemudian ada juga yang ketiga, di sini ada alat praktikum pengujian kompresor torak. Nah, ini adalah kompresornya. Dia kalau misalnya dilihat kompresornya ini 2 silinder nih ya. Nah, ini ketiga alat ini 1, 2, 3 itu ada di kuliah praktikum pengujian prestasi mesin ya. Jadi ini adalah praktikum kuliah tingkat 4 di semester 7. Kemudian jika kita maju lagi, di sini adalah alat untuk menguji gesekan pipa ya, atau akan ada di kuliah praktikum fenomena dasar mesin. Nah, jadi yang akan dilakukan di sini adalah ini ada beberapa rangkaian pipa ya, dari pipa kecil yang diameter kecil, sedang dan juga semakin besar. Nah, jadi di sini kita akan mengukur seperti apa gesekan pipa yang terjadi dengan menggunakan manometer untuk melakukan pengukuran tekanan statik dari setiap pipa ini. Oke, jadi kira-kira untuk alat praktikum seperti itu ada 4 ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada alat-alat juga banyak. Ini juga sebelumnya kita bisa lihat macam-macam impeller di sini ya. Ini impeller pompa, bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda lihat yang bagian besar itu, nah itu adalah alat untuk menguji turbin mikrohidro ya. Jadi di sini kapasitas maksimumnya adalah 5 meter. Jadi nanti turbin-turbinnya itu dipasangnya di sebelah sini ya. Ini bisa diganti-ganti turbinnya, dan juga ini harusnya adalah kolam air. Jadi untuk mengisi air ini ya cukup lama ya. Jadi tapi ya balik lagi karena lab ini sedang tidak digunakan karena masih pandemik. Jadi sebaiknya dikuras saja karena kalau tidak banyak nyamuk ya. Oke, paling kira-kira seperti itu dari tour lab laboratorium mesin-mesin fluida. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan bertanya di komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga memberikan like ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Itu tadi pesannya tuh, jangan lupa subscribe cenah, kata Pak Isnain. Dan berikan like. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya kita akan ikuti pengenalan laboratorium teknik produksi mesin. Nah, kali ini aktornya Mas Fahmi nih, asisten akademik di sana. Salah satu asisten
di Lab Teknik Produksi FTMD ITB. Izinkan saya untuk memperkenalkan mengenai lab ini. Lab ini berada di seberangnya lab mesin-mesin fluida, dan di seberangnya gedung FTMD, dan di seberangnya kolam mesin. Dan lab ini juga berada di sampingnya lab thermal. Mari saya ajak ke dalam untuk melihat isi dari lab ini. Fakta menarik dari lab ini berada di salah satu gedung tertua yang ada di FTMD ITB. Berikut merupakan isi dari lab teknik produksi. Lab ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu digunakan untuk workshop, dan lantai kedua itu digunakan untuk bermacam-macam hal. Di belakang saya ini, 4 ruangan ini merupakan ruangan dosen yang ada di lab teknik produksi. Dan di samping saya ini merupakan ruang kelas yang biasanya digunakan oleh dosen-dosen untuk mengajar. Lalu di lantai 2 juga ada lab komputer, lalu ada mesin 3D printing, dan ruang asisten baik S1, S2 maupun S3. Untuk lantai 2 mungkin cukup. Saya akan jelaskan untuk lantai pertama. Lantai pertama ini kebanyakan diisi oleh mesin-mesin perkakas yang digunakan untuk melakukan proses machining ke benda kerja. Biasanya menggunakan mesin-mesin perkakas ini teknisi, tapi mahasiswa juga bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sini dengan izin tertentu. Untuk penggunaan lab ini, sebagai mahasiswa juga sering menggunakan lab ini. Bisa sebagai praktikum maupun mengerjakan benda kerja tugas akhir, atau mengerjakan benda tugas perancangan. Bisa dilihat di sini ada beberapa mesin-mesin yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai praktikum, ataupun mahasiswa yang ingin mengerjakan benda kerja mereka. Ini ada yang namanya mesin bubut. Lalu di sebelah kanan saya ini merupakan mesin crate, dan bisa dilihat di depan saya ini merupakan contoh tugas mata kuliah. Kalau bisa disebutkan di sini merupakan tugas mata kuliah rekayasa peniruan. Baik, saya lanjutkan. Praktikum yang bisa dikerjakan di lab teknik produksi ini yaitu ada praktikum proses manufaktur, lalu praktikum mekatronik, dan praktikum lainnya. Nah, di ruangan yang sedang kita lihat ini merupakan ruangan kerja bangku. Ini terlihat ada meja kerja, lalu ada mesin burdi, dan di belakang saya juga itu merupakan tempat pengelasan. Nah, kita sudah kembali lagi ke ruang awal tadi kita masuk. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi dari lab teknik produksi ya. Berikutnya kita akan masuk ke laboratorium metrologi. Ini oleh Mas Aji nih. Baik, Ini bunker nih masuk ke sini. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Haji Muhammad. Selamat datang di Laboratorium Metrologi Industri. Nah, lab ini adalah lab di bawahnya kelompok keahlian teknik produksi mesin di bawah jurusan teknik mesin. Oke, langsung saja kita turun ke bawah. Karena lab ini mempunyai track yang agak panjang kalau saya mau memperkenalkan ruangan ke ruangan, makanya saya ngobrol sambil jalan ya. Jadi, lab ini terletak di bawah tanah. Mengapa? Karena kita membutuhkan banyak peralatan yang disimpan di tempat yang tidak terganggu oleh lingkungan atau tidak terpengaruh oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu seperti apa? Seperti ada temperatur paling terutama, kelembaban, debu. Nah, 3 faktor itu yang membuat menjadikan pertimbangan bahwa semua alat ukur ini mesti ada di suatu tempat yang steril. Salah satu metodenya disimpan di bawah tanah. Oke, ini adalah ruangan pertama yang saya kunjungi, yaitu
ruang praktikum. Nah, ruang praktikum ini intinya berisi alat-alat pengukuran panjang. Jadi kita punya 2 lantai. Tadi kan saya langsung turun lagi ke bawah ya. Nah, ini lantai 1. Kita mempunyai alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu bisa meliputi panjang dari titik A ke titik B, bisa pengukuran tebal, itu kan sebenarnya pengukuran panjang ya, tapi ke arah yang berbeda. Bisa pengukuran diameter, nah ada alat ukur seperti ini contohnya. Ada jangka sorong, ada milimeter, dan seterusnya. Ada yang digital dan ada yang analog. Oke, karena keterbatasan waktu, kita langsung ke atas. Oke, saya ke atas sambil menelusuri lorong yang sama. Saya lanjutkan. Jadi kita memiliki bentuk bangunan yang berputar ya. Maksudnya lorong ini memutar mengitari satu ruangan yang di tengah, dan di samping kanan kiri lorong ini ada ruangan-ruangan yang digunakan untuk ruang asisten, ruang dosen, dan seterusnya. Oke, ini adalah ruangan terakhir yang ingin saya kenalkan di lantai 1. Ini adalah ruangan asisten atau ruangan asisten, ruangan pegawai. Mostly ini digunakan untuk rapat dengan pihak lain atau rapat internal atau bimbingan. Jadi ini ruangan yang terbesar yang ada di bunker, atau itu sebutan lain dari lab meteorologi ya. Ini dia. Ada TV-nya, ada papan tulisnya untuk presentasi, untuk membantu presentasi, dan seterusnya. Oke, kita langsung naik ke atas. Oke, di atas, kalau tadi di bawah kita ada ruang praktikum, ada ruang untuk gathering. Nah, di atas, ruangan utamanya yang di tengah adalah ruangan untuk praktikum. Oke. Nah, ini saya masuk ke ruangan praktikum yang ada di atas. Oke, ruangan, kalau yang tadi di bawah mayoritas alatnya adalah untuk mengukur panjang. Ada panjang, ada tebal, dan seterusnya. Di sini mayoritas alat ukurnya digunakan untuk mengukur bentuk. Misalnya contoh pertama, kalau kita ingin tahu bentuk suatu ulir, kita ingin tahu di ulir itu sebenarnya profilnya itu seperti apa, serusak apa setelah digunakan, dan seterusnya, maka kita pergi ke alat ini, profil projector. Kita taruh ulirnya di sini, kita sorot seperti OHP, lalu akan kelihatan di layarnya ini bagaimana bentuknya. Jadi seperti di zoom, seperti OHP, seperti konsep waktu dulu kita, zaman dulu kita di kelas, di sekolah, sebelum pakai proyektor ya, pakai OHP. Nah, ini kedua, alat ukur kebulatan. Kalau kita ingin tahu bagaimana seberapa bulat suatu benda atau suatu poros gitu ya, poros ini kan berputar tugasnya. Nah, apakah putaran itu mulus atau enggak, salah satu faktornya ditentukan oleh seberapa bulat permukaannya. Kita pergi ke alat ukur kebulatan seperti ini. Dia ada probe, dia diputar, putarannya akan menyentuh probe, lalu probe akan membaca sekasar apa profil kebulatannya. Yang terakhir ada alat ukur kekasaran. Seperti ini alatnya. Ini yang model barunya ya, model portable. Kalau yang model duduknya ada di sini. Nah, ini, tapi ini sudah dibongkar gitu ya. Nah, ini alat ukur yang terbarunya. Kita memegang alat ini, lalu kita ukur dengan cara seperti ini, kurang lebih di atas permukaan yang ingin kita tahu seberapa halus permukaan tersebut. Jadi kehalusan satu permukaan itu kan kita nggak bisa tahu kalau itu sudah di luar batas kemampuan mata kita. Maka kita butuh alat ukur yang memiliki tingkat kecermatan yang lebih tinggi. Nah, itulah alat ukur kekasaran permukaan. Di sini juga masih ada alat ukur lain yang ada di bawah, seperti mikrometer, jangka sorong, dan seterusnya, untuk membantu keperluan pengukuran alat ukur yang barusan tadi saya jelaskan. Maaf, tadi saya sandung kursi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah itu tadi barusan lab meteorologi atau bunker begitu yang ada di bawah tanah ya. Jadi Anda bisa dengar itu sunyi ya, itu sunyi sekali gitu ya. Nah berikutnya terakhir untuk
kesempatan hari ini kita akan putar video pengenalan lab dinamika. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kevin Angga Gunawan dan saya merupakan asisten akademik dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan ini saya ingin membawa kalian jalan-jalan ke Lab Dinamika ITB. Lab Dinamika berlokasi di gedung PAU dan gedung PAU itu sendiri tepat berada di depan dari Perpustakaan Pusat ITB. Ketika kita sudah masuk gedung PAU, maka Lab Dinamika itu dapat kalian temukan di lantai 1. Jadi kalian langsung belok kiri saja dari lobi gedung PAU. Dan berikut ini adalah pintu utama Lab Dinamika. Yuk kita masuk. Jadi ruang pertama yang kalian temukan adalah ruang tunggu. Jadi kalau kalian punya tamu, maka akan menunggu di ruang tunggu ini. Kalau kita jalan terus, kalian akan temukan bilik ataupun lorong. Di dalam bilik-bilik ini merupakan ruang diskusi ataupun ruang duduk bagi mahasiswa dan juga mahasiswi yang mengambil tugas akhir sarjana di Lab Dinamika ini. Di Lab Dinamika ada 2 dosen yang aktif mengajar, yaitu Pak Zainal dan juga Pak Budi Heriadi, Pak Zainal Abidin, Kedua dosen tersebut fokus penelitiannya itu ada pada bidang getaran dan juga bidang kontrol. Dan ketika kamu mengambil pembimbing bersama Pak Zainal dan juga Pak Budi, maka tugas penelitian kamu atau tugas akhir kamu akan seputar getaran dan juga kontrol. Kemudian kita pindah ke lantai bawah dari Lab Dinamika. Kalau kalian ingin pengujian ataupun praktikum, maka kalian akan melakukan hal tersebut di bagian bawah ini ataupun di lantai bawah. Karena emang seluruh peralatan-peralatan kita itu berada di lantai bawah. Kalau kalian lihat di sini, emang lab kita ini sedikit berantakan. Sorry ya, karena kita baru saja selesai untuk membuat video-video praktikum agar menunjang kegiatan belajar mengajar kalian. Salah satunya adalah yang di kiri kita saat ini. Di kiri ini kalian akan belajar bagaimana mengukur defleksi dan juga tegangan pada sebuah batang cantilever. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada beberapa peralatan yang merupakan topik penelitian dari mahasiswi dan juga mahasiswa S3 yang ada di Lab Dinamika ini. Dan kemudian di sini merupakan alat peraga untuk praktikum bearing. Kamu akan praktikum bearing ataupun bantalan luncur pada semester 7 kalau kamu masuk teknik mesin. Dan kemudian sekarang kita ada saya ingin tunjukkan yang di sebelah kiri kalian ini. Di sebelah kiri ini sebenarnya adalah alat peraga yang kalian gunakan pada praktikum sistem penggerak elektrik. Semester 4 kalau kamu masuk teknik mesin, maka kita akan praktikum ini. Kenapa kita praktikum ini? Karena Pak Zainal menganggap mahasiswa teknik mesin itu tidak boleh anti oleh tegangan listrik ataupun energi listrik. Karena energi yang paling mudah untuk kita dapatkan dan menjalankan mesin-mesin kita itu adalah energi listrik. Karena sudah disuplai atau sudah diberikan oleh PLN. Oleh sebab itu, di sini ini merupakan papan-papan yang kita bikin. Dan di sini kalian akan belajar bagaimana mengontrol atau menyalakan atau mematikan dari motor AC. Ini adalah motor AC. Kalau kalian sering buka pompa air dari rumah kamu, maka kamu akan tahu bahwa ini merupakan pompa dari pompa air yang ada di rumah kalian. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana merangkai untuk mengkontrolnya, dan kita juga akan belajar bagaimana untuk menyalakannya. Matikan. Dan kemudian kalau kita jalan lagi, ini ada alat yang namanya osiloskop. Pada osiloskop ini, kalian akan belajar untuk membaca ataupun mengenal karakteristik daripada sebuah sinyal. Di sini kalian dapat lihat di layar, ini merupakan sinyal sinusoidal. Dan kita juga dapat rubah sinyal tersebut menjadi sinyal segitiga ataupun sinyal kotak. Seperti itu.
Dan kita akan belajar bagaimana mengenal karakteristik daripada sinyal-sinyal tersebut. Kemudian di sini kalau kita pergi lagi, ini merupakan alat-alat peraga yang digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Salah satunya di sini kalau kamu bisa lihat ada roda gigi, maka di sini kita akan belajar mengenai roda gigi. Sama halnya di sini juga ada roda gigi, tapi beda, yang tadi adalah roda gigi miring dan yang sekarang adalah roda gigi lurus. Roda gigi miring dan yang ini adalah roda gigi lurus. Maka kita akan pelajari karakteristiknya. Kemudian kalau kita jalan lagi, di samping kanan kita ini sekarang adalah alat peraga atau alat yang kita gunakan untuk praktikum balancing di semester 7. Di sini juga alat praktikum untuk melakukan pengujian BAM test atau pengujian resonansi pada sebuah sistem. Nah, sebenarnya kalau nanti pandemi sudah berakhir, kalian akan sering sekali mampir ke lab dinamika ini. Karena di lab dinamika kita memiliki berbagai jenis praktikum. Jadi kalau kalian masuk teknik mesin, hampir setiap semester kalian akan mampir ke lab dinamika untuk melakukan praktikum. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya pandemi cepat berakhir agar kamu bisa praktikum di lab dinamika ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, baik. Baik, demikian ya, apa namanya? Ada yang sholat Jumat, oke silakan. Virtual tour ya, virtual visit ya dari atau lab tour gitu ya dari 4 lab yang ada di FTMD begitu ya. Tadi kita sudah lihat lab mesin-mesin fluida, kemudian lab teknik produksi, lab metrologi, dan kemudian lab dinamika. Nah, ini biasanya kalau dalam kondisi normal ya, kalian ini tour lab-nya itu secara fisik langsung nih datang nih. Nanti kita bagi kelompok-kelompok begitu ya. Nanti akan di-guide oleh asisten-asisten, Anda masuk ke dalam lab-nya, melihat secara langsung peralatan-peralatan yang ada, dipegang-pegang itu tuh alat-alatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman nih karena masih pandemi, terpaksa kita lakukan saat ini masih secara virtual. Jadi harusnya nanti kalau misalnya Anda termasuk yang berminat ya masuk ke teknik mesin, itu ada tanda kutip apa ya, perasaan senang gitu ya harusnya ya ketika Anda coba pegang-pegang itu alat-alat yang ada begitu ya, ada curiosity, ada rasa penasaran, bagaimana untuk menjalankan alat-alat itu, dan itu akan terasa engineer-nya gitu ya, sebagai engineer Anda terasa di situ. Baik, dengan tadi berakhirnya video itu, nah selanjutnya saya akan tawarkan ini mungkin ada dari Pak Fani atau Pak Isnain atau Mas Aji dan Mas Kevin kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Silakan mungkin Pak Fani, ada yang mau ditambahkan Pak Fani? Terima kasih Pak Sandro. Ya. Tempatnya. Selamat sore semuanya, ini angkatan 2000 berapa ya? 2021 ya Pak ya? 2021. Ya, masih TPB ya, masih semangat-semangatnya. Ya, kalau dari saya mungkin tidak banyak ya Pak ya Sandro ya. Pertama-tama ya, selamat datang di TB ya, semoga pandemi segera berakhir jadi kita bisa bertemu secara langsung gitu ya, di kampus di Badung semuanya. Kemudian kalau dari sisi lab teknik produksi tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail ya oleh Kak Zulfahmi ya, tentang apa saja yang ada di dalamnya. Jadi sesuai dengan namanya proses teknik laboratorium teknik produksi, maka digunakan untuk proses manufacturing ya. Nanti kalian akan banyak sekali kuliah yang membutuhkan manufacturing, itu artinya membuat barang gitu ya. Jadi kalian akan mendesain, kemudian membuat barang dan menguji barangnya. Jadi nanti kalian akan banyak terlibat atau menggunakan lab itu. Mungkin itu saja Pak, mungkin tadi sudah cukup jelas, supaya nanti lebih banyak waktu untuk tanya jawab saja mungkin ya Pak Sandro ya. Oke,
Siap, siap. Ya. Ya mungkin nanti bisa ditunjukin tuh Mas Fani. Ini apa yang soft robotiknya tuh kayak apa tuh? Tadi belum Oh, ada. boleh. Boleh nanti kalau misalnya atau mungkin sekarang saja ya. Boleh, boleh sekarang. Bentar saya cari dulu ya. Ya. Ini jadi tentang soft robot ini sebenarnya ada sedikit mungkin dimulai dengan ini dulu ya Pak ya, cerita ya. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya teknologi di bidang teknik mesin ini kan kadang-kadang sudah hampir sulit untuk berubah dengan sangat drastis ya. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat banyak sekali konsep-konsep yang baru yaitu yang breakthrough di mengenai dalam bidang ini ya digital ya. Tapi kita kadang-kadang ada di luar itu ada sedikit ini konsep bahwa selain dari AI gitu ya, artificial intelligence, sekarang kita masuk ke mechanical intelligence di mana ketika kita mendesain alat dengan sangat bagus, maka kontrolnya jadi tidak sesulit itu. Jadi kita tidak perlu artificial intelligence untuk mengendalikan sesuatu yang sudah dari sisi mekaniknya sudah bagus. Ini suatu paradigma yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita sebagai orang teknik mesin gitu ya, kita atau mungkin dari FTMD ya berarti ada teknik mesin, penerbangan dan material ya, kita merancang sesuatu yang cerdas dari sisi desain alat ya. Sehingga kita tidak perlu kesulitan dalam hal mengendalikannya dengan misalnya tadi ya dengan program. Ini sebentar saya cari filenya dulu Pak ya. Biasanya kan kalau mesin itu kita identik dengan apa ya, yang keras-keras ya, tanda kutip ya. Iya Pak. Roda gigi lah, apalah, impeller segala macam gitu kan ya. Iya Pak. Bearings apa, habis itu bangkit uap segala macam gitu, engine ini itu segala macam. Nah ini sekarang nih Pak Fani ini membawa stream baru ini, soft ya. Soft robotics ya. Mungkin Ini, sedikit ya Pak ya, nanti saya coba sampaikan. Silakan Pak Fani. Oke, mungkin sudah terlihat ya? Sudah. Oke, ini kalau misalnya mungkin karena sekarang ini kan biasanya generasinya suka melihat ini ya, nonton YouTube gitu ya. Ini kalau misalnya kalian lihat nanti di TED gitu ya. Pernah dengar ya TED edukasi, kemudian mungkin TED gitu ya. Kemudian ada salah satu YouTube channel yang cukup banyak membahas tentang ini yaitu Veritasium. Kalau misalnya kalian pernah ikutin gitu ya, Veritasium itu membahas tentang soft robotik, juga ada satu video yang sesi untuk membahas tentang soft robotik. Jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Fani Firdiawan ya. Saya dulu angkatan 2006 S1-nya ya. Kemudian S3 saya di Imperial tahun 2014, terus 2018, dan saya 2 tahun setengah coba belajar sedikit ya, melakukan postdoktoral di sana, dan juga bergabung di suatu startup teknologi yang disebut dengan Circ Technologies. Ini dia mengembangkan wearable untuk Parkinson disease. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar ya, Parkinson sekarang juga mungkin banyak di Indonesia ya, karena harapan hidupnya kan semakin panjang ya. Ketika orang semakin panjang harapan hidupnya, ini mulai banyak degenerative disease, salah satunya Parkinson. Ini mereka meneliti bagaimana cara kita memeriksa gitu ya untuk orang dengan gejala Parkinson. Apalagi sekarang dengan kondisi COVID di negara maju ini, biasanya kan yang mengidap Parkinson ini kan dia orang-orang yang cukup tua ya, jadi mereka tidak bisa bertemu dengan dokter gitu. Nah ini salah satu tantangan yang paling beratnya adalah bagaimana dari sisi mekanik juga sebenarnya, dimana kita harus mencari tahu bagaimana metode supaya kita bisa mengukur stiffness, misalnya contohnya kekakuan dari otot. Nah biasanya kan kita mengukur kekakuan dari baja gitu ya, suatu batang atau segala macam. Nah ini kita kekakuan dari otot, ini sesuatu yang sangat menantang juga. Mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar robot ya, robot itu bayangannya kalau misalnya kita ya seperti ini ya, seperti yang di Boston Dynamics ya, pernah dengar ya Boston Dynamics yang ada bentuknya orang seperti Gundam mungkin ya, tapi kalau misalnya di nyatanya tidak seperti itu ya, banyak di industri. Ini biasanya yang standar itu mereka menggunakan tradisional robot, jadi ya kaku, kemudian berat, besar gitu ya. Kemudian dia tapi dia sangat akurat dan cukup mahal. Nah di sini ada satu stream baru di mana dia soft robot, yaitu soft itu saya juga nggak tahu ya apa bahasa Indonesianya, apakah dia lunak atau empuk ya, saya nggak tahu nih.
Kalau dia soft jika dia adaptable, dia ringan, tapi dia low akurasi atau akurasinya rendah, tapi dia sangat bisa affordable karena dibuat dari silikon. Ini contoh-contohnya ya. Ini kita lihat, ini gripper ya. Yang ini gripper 3 ini tahun 1989 sebenarnya, risetnya sudah cukup lama dari Tokyo Institute of Technology. Dan ini bentuknya seperti tentakel ya, seperti cumi-cumi. Nah, kalian saya nggak tahu nih, angkatan sekarang nih tahu Doraemon nggak ya? Ada yang tahu Doraemon nggak ya? Mungkin nggak tahu ya. Doraemon tuh robot kucing ya, robot kucing. Kalau misalnya kalian lihat Doraemon itu tangannya tuh bulat, tapi tangannya buletin tapi dia bisa megang banyak hal gitu ya. Itu mungkin sebenarnya ya mengarang aja, mungkin Fujio pengarangnya. Tapi ternyata sekarang kita bisa punya metode untuk mencengkram sesuatu dengan modelnya seperti ini. Dia konsepnya kita sebut dengan granular jamming. Jadi dalamnya tuh serbuk kopi ya. Kemudian kalau misalnya kita vakum, dia akan mengeras gitu ya. Terus kemudian ini cengkraman juga ya. Kalau misalnya ini ada telur. Ya, kalau misalnya kalian tahu di cara menggenggam telur itu sangat rumit ya dari sisi program, tapi dengan soft robot karena dia intelijen ya, kita sebut bahwa si robotnya ini intelijen, maka dia dengan mudah bisa menggenggam si telurnya. Ini contoh-contoh yang lainnya. Mungkin begitu, dan ini contoh yang lain yang dia bisa bergerak seperti ini ya, melengkungnya seperti ini ya, tidak kaku gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini bahwa aktuasinya kita hanya menggunakan suntikan ya, jarum suntik, dia bisa bergerak. Nanti akan ada video, ini contoh yang kita punya. Sekarang kita sedang bekerja sama dengan Imperial ya, ini ada video. Kalau misalnya sebentar. Oh, nggak bisa ya. Ini kita play-nya. Oke, kita lihat. Ini kita lihat bahwa dia bisa bergerak seperti ini ya. Kita hanya menggunakan jarum suntik 3 buah ya. Dia bisa bergerak ke 3 arah, dan kemudian kalau misalnya kita pengen itu dia bisa bergerak terserah ke arah kita gitu ya. Ini salah satu yang kerjaan kita. Jadi sebenarnya seperti membuat mainan ya. Waktu itu ada juga saya bermain sama anak saya gitu ya. Dia juga senang juga lihat mainan seperti ini. Jadi mungkin ini sesuatu yang sedang kita kembangkan. Saat ini kita gunakan ini untuk aplikasi medis, yaitu untuk intubasi, yaitu dari bagaimana cara memasukkan ini ke kerongkongan gitu, tenggorokan, sorry. Bisa juga untuk misalnya untuk mengecek bagian lambung dan segala macam. Mungkin itu saja ya. Ada juga nanti soft sensor ya, bagaimana kita membuat sensor yang bisa di stretch ya. Ini sekarang kita sedang ada penelitian bersama dengan tim dari material. Saya bekerjasama dengan material dengan Bu Afri mengembangkan bagaimana membuat suatu sensor yang bisa di stretch gitu ya, mungkin bisa kalian pakai gitu ya di badan. Kemudian kalau misalnya tangan kalian bergerak atau jarinya bergerak, dia tahu oh ternyata tangan kita sedang bergerak. Mungkin itu saja Pak Sandro dari saya. Baik, makasih banyak nih Pak Fani Ya. tadi udah sharing sedikit ya tentang Ya. soft robotics. Ini stream yang baru ya di kita di teknik mesin. Jadi identiknya kita selama ini keras gitu kan ya, kaku. Nah ini justru kebalikan, ini soft gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Pak Mas Isnai nih mau sharing di sini. Ini langsung. Sharing apa nih? Silakan Pak Isnai. Ya udah, kalau ini streaming Mas ya Fani, langsung ya. Iya, kalau Mas Fani kan baru pulang, harusnya saya berangkat. Lanjut sekolah Ya. Bismillah. Allah. Doain aja kan bisa lancar. Amin. Amin. Nah, jadi ini saya di lab mesin-mesin fluida. Nah, sebenarnya kan tadi itu kan sudah dijelasin ya, di videonya udah lengkap. Cuman di sini ada beberapa hal yang baru, terutama yang nggak kepake gini sih. Jadi sebenarnya ITB itu lagi renov ya, Pak Sandro ya. Renov besar-besaran. Nah, jadi lab saya yang di PAU itu barang-barangnya dipindahin ke sini. Nah, jadinya kalau dilihat tuh ada banyak lagi berantakan lah. Nah, tapi sebenarnya sekarang punya alat yang baru. Alat yang barunya itu gesekan pipa. Jadi nanti saya harap nih angkatan kamu yang akan make ini baliknya gimana ya? Nah ini. Jadi kalau yang sebelah sana kan ini alat-alatnya kan sudah ancient ya, sudah apa ya? Wah. Historical. Nah kalau yang ini alat yang baru, ini nanti di setiap lab, di lab pendingin, di lab thermal itu ada yang baru. Nah jadi kalau yang dulu itu kan
kita kan sistemnya itu analog ya. Jadi kita pakainya tuh pressure sensornya masih Bourdon gauge, terus temperaturnya ya lumayan lah, tapi analog. Tapi kalau misalnya yang ini yang baru, semua itu tuh sudah dipakai komputer. Jadi pengambilan datanya itu langsung di komputer. Nah, jadi di sini udah ada sensor-sensornya. Kita ngatur RPM pompa juga lewat komputer, jadi lebih canggih lah. Ini sebenarnya yang paling seru itu di lab motor bakar nanti sama Mas Faris. Karena di sana alatnya lebih mantap lagi. Nah, jadi paling itu sih. Di sini yang baru ada beberapa alat praktik, satu aja sih, Pak. Satu alat praktikum. Yang alat praktikum tadi tuh menggantikan yang sebenarnya ini nggak rusak sih, tapi ini sudah tua saja. Jadi alatnya mirip lah untuk menguji gesekan pipa. Nah, cuman yang sana kan lebih modern. Kalau yang ini akan dimuseumkan, nggak juga sih, tapi nanti akan dicoba juga gitu. Maksudnya tetap dijalankan. Soalnya kalau kita kan alat-alatnya tuh kan apa ya? Ini kayaknya cuman kita aja di Indonesia yang punya gitu loh. Sayang aja kalau misalnya nggak dipakai gitu. Jadi tetap harus dibudayakan gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Seperti itu. Terus sekarang saya juga mau mau pulang ke rumah sih Pak. Ini kan udah mau tutup. Jadi kalau mau ada pertanyaan, gimana? Ada nggak ya? Apa Ya, dilanjut lagi Pak sama yang ya, nanti kita tawarkan kalau ada pertanyaan nanti bisa diteruskan ya ke Pak Isnain ya, atau di itunya tadi ya, di YouTube-nya ya. Oh iya Pak. Tapi kalau nggak subscribe nanti nggak saya bales loh. Oh, Bercanda. oke. Tuh tadi tuh subscribe dan like nih. Jadi YouTuber Oh nih, iya. Pak Isnain ini. Eh, Oke. buat- Baik, makasih banyak nih Pak Isnain. Ya, dadah. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, makasih. Oke ya. Itu tadi dari lab mesin-mesin fluida. Jadi kita banyak sekali di sana juga alat-alat yang usianya lebih tua dari 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 saya, lebih tua, bisa jadi lebih tua dari orang tua kalian juga, itu tuh banyak sekali ya. Jadi tadi tuh istilahnya tadi kan ancient lah istilahnya, tuh udah tua sekali gitu ya. Jadi memang itu teknologi yang memang sudah sangat lama ya, dan memang sampai saat ini masih digunakan begitu ya. Cuman tadi yang belakangan lebih, kalau sebelumnya itu analog begitu ya, indikatornya sekarang udah digital ya. Kebanyakan seperti itu. Baik, kalau dari Mas Aji ada mau ditambahkan nggak di sini? Oke Pak, ya berhubung nggak ada sinyal juga Pak ya, jadi mau nambahin tur. Sebenarnya banyak alat-alat baru seperti tadi Pak Isnain sudah sampaikan, karena lagi renovasi, rep kami juga kecipratan, ordernya lumayan juga, gitu ya Pak Sandro. Nah tapi karena banyak sekat-sekat ruangan, jadi wifi-nya itu lemah gitu, jadi saya nggak bisa bebas jalan sambil videoin. Buat kamera aja suka nge-lag gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan mungkin Mas Sandro ya, kalau Oh, nanti oke, nanti. yang lain juga. Ini lagi ada di PPT atau di metrologi ini, Mas Aji? Di meteorologi Pak lagi ada di metrologi. Oke, baik, nanti standby aja kalau ada pertanyaan ya. Oke Pak. Ada mau ditambahkan Mas Kevin? Mas Kevin? Ada di sini? Ya, maaf Pak, internetnya jelek. Oh ya? Sebenarnya mungkin belum ada yang mau ditambahkan sih Pak. Paling dari topik penelitian atau topik tugas akhirnya aja mungkin. Saya di sana lupa bilang, di video saya lupa bilang bahwa ya Pak Budi Heriadi sekarang fokus juga untuk di bagian mekatronikanya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik mikrokontroler, mikroprosesor, itu bisa juga ke Pak Budi Heriadi. Oke. Sekarang lagi direnov ya, PAU ya? Iya. Sekarang di PPTI ya? Iya, sekarang di PPTI Pak. Ngungsi. Iya. Jadi lagi ada renovasi besar-besaran saat ini di gedung PAU, itu di seberangnya perpustakaan ya. Mungkin sampai akhir tahun ya kayaknya ya, itu renovasinya ya. Kayaknya atau paling lebih? Cepat sih iya sih Pak, tapi kelihatannya akhir tahun juga belum selesai sih Pak. Belum selesai.
Oke oke. Jadi sementara ini akhirnya kita pindah dulu sementara di gedung PPTI ya. Gedung PPTI itu di mana? Itu di sebelah utaranya lab logam itu tadi tuh. Eee eee, mungkin nggak begitu, terlihat tadi ya saat saat presentasi itu. Ada gedung sekitar 4, 5 lantai ya kalau saya nggak salah ya. Nah itu di antaranya sekarang jadi tempat, sementara gitu ya, penampungan sementara dari lab-lab yang ada di PAU. Ya di antaranya lab, dinamika, kemudian nanti lab termodinamika juga, pindah sementara di sana, begitu. Ya mudah-mudahan nanti ketika pandemi sudah berakhir ya, udah normal lagi kita bisa mengakses kembali gitu ya PAU. Baik, saya rasa cukup nih perkenalannya semua ya, baik itu tadi lab-labnya, kemudian, para dosen-dosen dan juga asisten akademik yang ada. Nah, ini sekarang dipersilakan jika ada pertanyaan dari adik-adik semua. Mangga, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Oh, oke. Bertanya kegunaan kolam besar di depan tulis. Siapa yang bisa jawab nih? Pak Pulung kayaknya, Pak Pulung ada di sini Pak Pulung. Pak Pulung monitor, Pak Pulung. Kegunaan kolam besar yang ada di depan itu tuh apa Ya, itu? zaman Belanda itu untuk pembuangan air yang dipakai untuk mendinginkan berbagai mesin. Ada turbin uap, itu zaman dulu ya, zaman Belanda. Tapi terus memang nggak pernah dipakai lagi. Suatu saat dipakai untuk inisiasi. Jadi kalau wisudawan itu diminta dengan sukarela setengah dipaksa masuk ke kolam dengan hanya memakai celana pendek. Ya, jadi sudah upacara di gedung bisa dipindah-pindah gedungnya, pernah di Aula Barat, pernah di GSG sudah dibongkar. Tapi yang sudah sejak di Sabuga itu beberapa generasi sudah nggak lagi boleh ya, karena proses melempar wisudawan ke kolam makin lama makin kasar lah ya, makin membahayakan, jadi terus nggak boleh lagi. Sehingga akhirnya sekarang ya jadi tempat penampungan dan penyeimbang lingkungan. Jadi kolam memang di sekitarnya menjadi lebih dingin, air bisa ditampung di sana, mengatur penguapan dan lain-lain. Dan memang menurut beberapa ahli hidrologi ya dari teknik lingkungan itu baik punya kolam sebesar itu, jadi nggak boleh ditutup, justru malah jangan ditutup, tapi untuk penyeimbang lingkungan. Nantinya akan ada rencana dari FTMD untuk membangun park, mungkin Pak Sandro yang lebih punya gambarnya itu. Jadi ada bangunan baru di atasnya, tapi tidak ditutup kolamnya. Iya. Ya Pak, ini saya lagi di kolam mesin Pak. Nah itu tuh ada foto, ada videonya tuh. Nah, ya. Kolam mesin ya. Saya kasih lihat ya. Ya. Itu lumayan dalam, di bawahnya banyak kotoran, gram dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak usah coba-coba untuk don't even try to swim or dive into it, okay? You might get injured. Ya, jadi zaman dulu lah boleh untuk celup-celup, cebur-cebur wisudawan, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Itu pun kalau mau ada acara wisuda, dibersihkan dulu, dipastikan aman dan lain-lain. Jadi kalau sekarang aman untuk dipakai. Betul. Ini jadi makin dalam ya Pak ya? Itu karena sepertinya air yang mengalir ke bak-baknya di-cut itu, dipotong. Harusnya sih airnya lebih banyak. Ditutup. Lebih tinggi ya Pak airnya ya harusnya ya. Ya, airnya harusnya lebih banyak, tapi entah yang bagaimana. Yang putih itu kan batas air harusnya ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan rencana pembangunan FTMD. Jadi sementara dikosongkan dulu.
Nanti Ya, diisi lagi dan diperbaiki mungkin lebih bagus jadinya dengan ada solar panel di atasnya dan lain-lain ya. Akan jadi lebih bagus. ya. Ini Isnain Ya, pas di begitu. tepi kolam ini Pak Isnain. Apa? Iya Pak, habis dari lab. Oh, ya. Jadi kalian aja nih Pak. Nah, itu kan ada apa kotak-kotak dari cor-coran kalau kita salah-salah nggak lihat kan lumayan kaki patah. Tapi dulu airnya harusnya lebih banyak, lebih masif dari ini. Kita dari sana nih. Iya, lebih tinggi ya sebelumnya. Ya, saya juga pernah nyemplung di situ tuh pas lagi OS dulu, OS himpunan. Dulu ada Itu prosesi lain lagi nyemplung itu. juga pas lagi OS tuh. Itu untuk that's a different type of initiation which is no longer allowed itu. Jadi kalau Iya. mesin dulu dibasuh dengan oli ya, so you'll be dipped into oil bath and then you can dive into the pool just to clean yourself. Itu udah. Tapi ya zaman itulah, zaman nggak boleh lagi tuh. Nggak boleh lagi. Iya, dibilang itu harassment zaman sekarang. Iya, betul. Masuk Oke. pasal harassment. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang itu kolamnya saat ini sudah tanda kutip memang tidak digunakan ya secara aktif untuk pendinginan ya. Itu karena dari zaman Belanda ya. Saya juga sejak saya masuk juga nggak pernah tahu itu digunakan begitu. Tapi sementara ini kita manfaatkan tadi untuk beberapa hal tadi begitu ya. Ya untuk keseimbangan lingkungan gitu tadi ya. Dan nanti rencananya dalam waktu dekat tadi seperti saya sampaikan kita akan membangun yang namanya tadi teras FTMD di situ. Nah, itu nanti akan jadi tempat kita tetap mempertahankan kolamnya ya. Kolamnya akan tetap ada di situ. Airnya juga akan tetap ada. Cuma nanti di atasnya akan ada bangunan begitu. Nah, itu nanti termasuk di situ untuk demo beberapa itu apa renewable energy ya. Nanti ada solar panel, kemudian juga ada tenaga angin begitu ya, kincirnya tenaga angin dan seterusnya. Begitu. Baik. Berikutnya ini ada pertanyaan pesawat. Nah, sekarang dipakai untuk apa? Ini mungkin nanti akan dijelaskan di ini ya, oleh Pak Rianto ya dan kawan-kawan ya, lebih tepatnya. Cuman memang saat ini memang kalau tidak salah tidak digunakan lagi begitu ya untuk praktikum ya. Kalau dulu sempat jadi demonstrasi untuk mendemokan beberapa alat kendali gitu ya, alat kendali di pesawat gitu ya, nanti misalnya flaps-nya gitu dan seterusnya gitu digerakkan ya seperti itu, radarnya ya dan seterusnya. Nah, saya sekarang kurang tahu ya, sepertinya belum digunakan lagi ya, tidak digunakan lagi sementara ini. Jadi display aja begitu kurang lebih begitu. Tapi mungkin Pak Rianto ada mau menambahkan atau apa? Silakan Pak Rianto kalau ada penjelasan yang lebih lengkap terkait itu. Maaf, Pak Rianto nih. Terima kasih. Mangga Pak. Ya kira-kira penjelasannya seperti itu. Memang tuh pesawat itu MiG-21 masuk ke Laboratorium Teknik Dirgantara itu sekitar tahun 95-96. Saya ingat waktu saya tugas akhir itu. Nah, waktu itu memang digunakan sebagai salah satu perangkat untuk praktikum sistem pesawat udara. Jadi sistem hidroliknya, kemudian landing gear, dan juga beberapa perangkat sistem kendalinya ya. Jadi kayak aileron, rudder, dan elevator itu bisa digerakkan dari kokpitnya. Tapi sejalan dengan sudah dipakai beberapa kali untuk praktikum. Kemudian sejalan dengan berjalannya waktu, karena itu barang lama, jadi segala macam pompa-pompa atau hidroliknya itu juga sudah sangat langka barangnya gitu, begitu rusak, ya itu sulit juga karena orang yang bisa memperbaiki kebetulan juga orang langka gitu. Jadi yang teknisi yang ngurusnya itu dari PTDI dulu. Jadi dulu dibawa dari PTDI ke DB gitu ya. Nah kebetulan mungkin
sudah pensiun atau bahkan mungkin sudah meninggal orangnya. Ini ya karena barang kayak agak barang-barang keramat gitu, jadi agak sulit nih. Tapi sekarang sedang diproses, mungkin entah kita sedang merencanakan apakah akan diperbaiki untuk digunakan lagi atau mau dicari substitusinya. Mungkin bukan bentuk pesawat, tapi sistem yang menjelaskan sistem sebenarnya dari pesawat. Itu sedang kami rencanakan untuk kami pikirkan, tidak perlu bentuknya pesawat, tapi sistemnya merepresentasikan apa yang ada di pesawat. Mungkin gitu dulu Pak Sandro, nanti minggu depan bisa lebih. Terima kasih Pak Sandro. Terima kasih banyak Pak Rianto penjelasannya. Baik. Terima kasih. Silakan, mangga. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada yang tanya nggak, Pak itu kenapa sih kita ngukur tuh harus seteliti itu gitu misalnya. Kita harus punya kemampuan untuk mengukur secermat itu gitu. Dengan berbagai alat tadi gitu. Kenapa sih? Ada yang bertanya silakan. Nggak ada nih, wah Anis. Atau kita yang bertanya balik nih ya. Gimana nih Pak Pulung? Kita yang tanya aja balik ya Pak ya. Dikasih kuis. Dikasih kuis ya. Oke. Pak Ferry-nya lagi nggak ada nih Pak Ferry nih. Mas Kevin, Mas Kevin, ini dong kasih kuis nih, pertanyaan bisa nggak? Satu atau dua pertanyaan terkait lab dinamika yang tadi ada di video tuh. Nanti saya catat nih, siapa yang jawab paling cepat. Itu ada yang tanya tuh Pak? Ya Pak, mungkin ini di chat ada yang tanya dulu Pak. Oh ada yang tanya nih. Untuk bunker itu ditujukan untuk kesteril lingkungan saat pengukuran, tapi apakah tidak panas Pak? Oh, ya nanti Anda masuk sendiri di sana tuh. Oh, kebalik justru dingin nih. Ini Mas Haji nih gimana? Bisa jelasin nggak Mas Haji? Gimana dingin, rasanya Pak. di sana? Untuk Mas siapa tadi? Oh Mas Bilal. Itu dingin kan pasti ada AC-nya. Kecuali ya dingin, apalagi banyak yang lewat juga kan di sana. Nggak napak lagi kan. Di atas maghrib tuh biasanya. Nah itu auranya akan lebih dingin lagi dari itu biasanya. Ya, jadi kita pakai AC di sana ya, lumayan besar juga karena fungsi AC di sana selain kita mau dingin, karena tadi alat ukur kan kalau panas tuh bisa memuai ya. Nah kalau kita dingin itu kita perlu AC juga di sana untuk memompa debu keluar. Jadi debu itu biar ada tekanan negatif dari dalam. Jadi debu yang masuk ke dalam itu kepompa kembali keluar gitu. Karena debu itu tebelnya 1 mikron. Nah 1 mikron itu kurang lebih ya nominal yang cukup sensitif kalau kita sudah ngomongin soal ini ya, precision machinery ya. Kan yang kita ukur pasti yang memiliki ketelitian setingkat itu juga. Begitu jadi kira-kira. Oke. Baik, makasih Mas Haji. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Mas Kevin udah siap belum nih pertanyaan? Tadi apa ya di video tadi tuh? Siapa nama staf yang ada di lab dinamika? Pasti ada yang banyak yang lupa itu. Sekilas kan. Oh sekarang mereka buru-buru buka YouTube-nya. Tadi kayaknya ada alat yang ditunjukin deh tuh Mas Kevin. Tuh alat apa tuh? Bisa ditanya tuh tadi tuh.
Ya mungkin paling yang alat yang kita pakai di sistem penggerak elektrik, praktikum sistem penggerak elektrik, salah satunya apa? Nah, tuh mangga, silakan. Kuis nih. Alat praktikum yang tadi ditunjukin Mas Kevin yang digunakan untuk sistem penggerak elektrik, untuk kuliah sistem penggerak elektrik. Dioda, ya ini ada yang jawab Pak di chat. Dioda, ya dioda sebenarnya sih bukan komponennya, tapi kita mencoba merangkai dioda itu menjadi suatu sistem power supply DC. Nah, power supply DC-nya itu yang kita akan belajar lebih detail. Oke. Tapi ya betul sih Pak, dioda merupakan salah satu komponennya. Oke, jadi boleh nih Bilal nih ya, dikasih nih ya. Oke, selamat nih buat Bilal. Oke, ada yang lain? Sebagai pemenang. Oh, masih ada lagi ya, Pak? Satu lagi. Mau yang lain lagi? Ada Boleh, pertanyaan Pak. lagi? Tadi kan ada beberapa, Pak. Oke, ada beberapa. Oke, satu lagi nih. Siapa nih? Oh, itu Bilal lagi. Bukan, tapi bukan. Microcontroller mah bukan. Itu microcontroller itu yang kita pelajari, tapi bukan di praktikum SPE itu, bukan di praktikum sistem penggerak elektrik. Oke. Yo, ada lagi yang bisa jawab? Silakan. Ya, betul Pak, ini Martial dan yang selanjutnya juga betul sih Pak, AC motor juga kita belajar di praktikum SPE, dan selanjutnya osiloskop juga kita belajar. Oke, tapi ini karena dua aja ya, ini Marshall aja ya yang menang ya. Lebih dulu Marshall nih. Yang Faris sama Muhammad Hakim sedikit kalah cepat ya. Baik. Oke, selamat buat Bilal dan Marshall ya. Oke, selanjutnya nih Mas Isnain ada mau ngasih ini enggak? Kuis enggak? Pertanyaan. Enggak, Pak, lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Lagi di jalan. Oke. Atau Pak Fani ada mau kasih kuis Pak Fani? Bentar Pak, tadi tentang ini ya, tentang mesin perkakas ya? Ya. Tadi disebutkan sama Zulfahmi salah satu contohnya, ada yang ingat nggak nama salah satu contoh mesin perkakas itu apa? Sebutkan satu contoh mesin perkakas, silakan. Ada yang ingat nggak? Wah, nih Hakim nih, mesin bubut. Wah, ya benar sih, mesin bubut. Benar, ada banyak tadi. Hakim ya, yang pertama. Yang pertama mesin Hakim. Ya. Oke, Muhammad Hakim. Baik. Ini satu lagi tadi jatah. Atau pertanyaan apa lagi nih Pak Fani? Satu lagi jatah nih. Apa ya? Kalau misalnya di apa namanya? Tadi disebutkan juga seperti ya di Tekpro selain untuk manufaktur, apalagi ya tadi ya untuk praktikum apa yang dilakukan di Tekpro dari produksi yang di lantai 2 kalau tidak salah tadi disebutkan ya. Itu dia. Mekatronik, bener tuh. Siapa tuh? Rido Fikri Zen, Pak. Rido Fikri. Selamat Rido Fikri. Wah, ya. Ini memperhatikan berarti, Pak. Bagus ya. Jadi tadi selain proses manufaktur juga praktikum mekatronika. Betul. Jadi ini pemenangnya udah ada 4 ya nih. Bilal Al-Kasi, Marshall Tuah, Muhammad Hakim, dan Rido Fikri. Selamat ya buat kalian ya. Nanti akan diproses begitu ya. Biasanya gimana sih Anda ngontak Pak Ferry ya biasanya? Saya lupa kayak gini. Oke, nanti kita akan kontak lah ya untuk minta data detail Anda gitu ya, misalnya alamat rumah begitu ya. Untuk bisa nanti kita kirimkan apa hadiahnya, paketnya. Kira-kira demikian. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari adik-adik semua?
Nggak ada lagi? Oke, baik. Karena tidak ada lagi dan rasanya sudah cukup ya tadi ya untuk kuliah hari ini, pengenalan hari ini. Jadi ini baru setengahnya ya virtual visit yang pertama. Nanti 3 minggu lagi kita akan perkenalkan lagi laboratorium-laboratorium yang lain, gitu ya. Jadi tetap semangat begitu ya untuk apa namanya untuk mengetahui lebih begitu ya terkait dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di FTMD. Terima kasih buat Pak Fani, Pak Isnain, Mas Kevin, Mas Aji yang udah membantu di sini dan juga pengampu lainnya di sini ada Pak Pulung, Pak Rianto, mungkin Bu Umar begitu ya, dan tadi Pak Ferry atas kaliannya pada sore hari ini. Rasanya itu aja ya Pak Pulung ya. Ada lagi Pak Pulung mau ditambahkan Pak Pulung? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya semua. Jadi nanti kita akan upload, saya akan sediakan ininya apa tadi PPT-nya dan akan disebarkan untuk di tiap-tiap kelas dan seperti biasa jangan lupa untuk membuat resume ya dari kuliah kita pada hari ini yang nanti akan didistribusikan linknya ke masing-masing kelas. Itu saja dicukupkan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih juga buat para pengampu, para dosen pengampu yang lain dan juga di sini